Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita bawa rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang baik. Kita mau bawa hati kita untuk kita memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik.
Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau membawa mulut kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersorak-soraklah Tuhan di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang boleh disukakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang Tuhan dalam keadaan lemah, letih, lesu maupun sakit Tuhan, ketika kami pulang nanti Tuhan, kami beroleh sukacita, kami beroleh pengharapan, kami beroleh kesembuhan Tuhan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih beracaralah Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Sama-sama Bapak Ibu Saudara yang percaya, yang kita percaya katakan amin. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kita mau angkat pujian kita mau nyatakan haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kita angkat pujian kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah perisai kita. Ketika kami hidup di dalam Engkau Tuhan, kami gak akan goyah Tuhan. Kami tetap aman Tuhan dan kami beroleh kemenangan Tuhan Yesus. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apapun yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Sungguh kami kagum Tuhan dengan cara-Mu mencintai kami Tuhan.
Sungguh kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan, untuk menolong kami. Cara-Mu tidak terduga ya Tuhan, untuk menolong kami. Jalan-jalan-Mu sungguh tak terduga, tak terpahami oleh pikiran kami yang terbatas ini. Itulah sebabnya kami mempercayakan segenap kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Setiap musim hidup kami, bahkan di dalam seluruh kehidupan kami senantiasa mengandalkan Engkau, menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami telah memuji Engkau, telah memuliakan, meninggikan, menyembah Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya segala puji-pujian yang sudah kami persembahkan, Engkau terima ya Tuhan sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mau bersama-sama membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, berbicaralah kepada kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami terima pagi hari ini, sampaikanlah ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan dalam pengurapan dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau buka hati, berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Ya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa menyertai kita untuk selama-lamanya. Ya, pujian yang terakhir tadi sungguh menguatkan kita semua saudara ya, karena kita punya Allah yang tak terbatas ya, kuasanya tidak terbatas, caranya menolong kita juga tidak terduga, kadang-kadang di luar pikiran kita. Kita percayakan hal itu, itulah sebabnya kita mau senantiasa menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Baik, tema utama kita triwulan ini adalah tetap damai dan tetap kuat ya. Apapun yang kita sedang alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, kiranya tidak menjadikan kita lemah ya, atau menjadi kecewa terhadap Tuhan, tapi tetap kuat. Apalagi menjelang hari kedatangan Tuhan, akan ada banyak kesukaran yang dialami, tetapi kita harus tetap damai dan kuat. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, dibangun di atas batu. Maaf, ini monitornya agak bermasalah ya. Dibangun di atas batu ya. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dan 25 ya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, tentu tema yang saya sampaikan di sini bersifat kiasan ya, bukan literal, tetapi ini kiasan. Dibangun di atas batu. Apa yang dibangun di atas batu? Menurut apa yang disampaikan Tuhan Yesus di sini adalah rumah ya. Rumah yang dibangun di atas batu. Lah ini kiasan, saudara dikasih Tuhan. Kiasan tentang kehidupan kita, orang-orang yang mendengarkan firman atau perkataan Tuhan, kemudian melakukannya. Lah itu dikiaskan dengan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya
di atas batu. Sedangkan orang yang dengar firman tetapi tidak melakukan, itu diumpamakan, dikiaskan dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Perbedaannya adalah ketika ada musibah, ketika ada bencana, ketika ada badai, rumah yang didirikan di atas batu itu tetap kokoh. Sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir itu akan rubuh, akan hebat kerusakannya, kata Tuhan. Ini adalah gambaran tentang kehidupan kita. Kalau kita ingin kuat, ya, ingin kuat, ingin damai, ya, tema besarnya kan tetap kuat dan damai. Maka kita harus menjadi orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Ya, jadi tidak hanya mendengar saja tetapi harus melakukannya. Nah, itu seperti rumah yang dibangun di atas batu. Kita akan kuat, saudara. Jadi kekuatan kita terletak apakah kita ini suka akan firman Tuhan dan mempraktekkannya, ya, mempercayainya, mempraktekkannya, merenungkannya dalam kehidupan kita. Ini kuncinya, ya, salah satu kunci untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat dan damai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini, saudara, kita mau perhatikan firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah juga firman yang datang dari Bapa, karena Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku tidak bisa berbuat segala sesuatu di luar diriku. Semua yang aku perbuat itu yang aku lihat dari Bapa. Berarti firman yang disampaikan Tuhan Yesus itu juga asalnya dari Bapa, ya. Dan kita percaya bahwa Alkitab dalam pengakuan iman kita adalah firman Allah. Jadi seluruh isi Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah yang diilhamkan. Baik yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang diucapkan oleh Allah Bapa kita, maupun yang ditulis oleh para penulis kitab suci, itu adalah firman Allah yang diilhamkan. Nah, itulah yang kita percaya, kita lakukan, kita renungkan, menjadi sumber kekuatan kita. Nah, kita akan lihat 3 perkara, saudara. Yang pertama, bahwa firman Allah itu untuk dipercaya, ya. Kemudian yang kedua, firman Allah itu untuk dilakukan. Dan yang ketiga, firman Allah itu untuk direnungkan, dihayati. Kita lihat yang pertama. Untuk kita bisa kuat, kita harus tahu bahwa firman Allah itu harus dipercaya. Kita baca bersama Lukas 8 ayat 12, ya. Lukas 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Di sini jelas sekali, ini cerita Tuhan Yesus tentang benih, saudara, yang ditabur. Itu adalah gambaran akan firman Allah yang diberitakan. Firman Allah yang diberitakan itu menuntut penerimaan dari umat manusia dan menuntut kepercayaan manusia, penerimaan manusia. Tetapi iblis di sini mencegah manusia untuk percaya akan firman itu. Jadi iblis itu mencegah orang untuk percaya kepada firman Allah. Dan hari-hari ini kalau kita lihat di media sosial, sikap ini begitu nyata, saudara, ya. Penghinaan pada Alkitab, penghinaan pada firman Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, pencelaan, ya, penafsiran yang ngawur-ngawur, ya. Luar biasa. Penolakan terhadap firman Allah itu memang sepanjang masa. Semakin modern tidak membuat orang, ya, zaman semakin modern tidak membuat orang mau percaya, tetapi malah banyak yang tidak percaya. Kenapa? Karena ada iblis. Ada iblis yang berusaha mencegah orang untuk percaya firman Tuhan. Apalagi kemudian
bertobat, terima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Itu iblis berusaha untuk mencegahnya. Nah ini juga harus kita waspadai, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, setiap firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya sekali lagi asal firman Allah ya, kadang kan ada juga yang bukan firman ya. Setiap firman yang disampaikan oleh siapapun, saudara, tanpa pandang siapapun yang menyampaikan, atau setiap saudara baca Alkitab, saya katakan percayailah saudara. Karena memang firman itu untuk dipercaya. Untuk kita kuat kita harus percaya firman. Ya, ada hal-hal yang tidak harus kita lakukan. Contohnya firman yang berbicara tentang Tuhan, keberadaan Tuhan, eksistensi Allah, ya. Yang secara logika itu kadang tidak bisa kita pahami, ya, di luar logika. Jadi melampaui logika. Nah, itu sungguh menuntut iman. Menuntut penerimaan dengan iman, menuntut percaya kita. Ya. Jadi iblis itu berusaha untuk berkata-kata, oh itu enggak masuk akal, Tuhan apalagi Allah Tritunggal ya, Allah Trinitas itu tidak masuk akal, tidak logis. Apalagi Sang Firman bisa menjadi manusia, itu tidak masuk akal. Nah ini adalah cara iblis untuk membuat manusia tidak percaya. Ya. Tetapi kita yang tahu, mari kita percaya penuh kepada firman Tuhan. Kemudian di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7, kita lihat Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-7, dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini luar biasa. Jadi kalau firman Allah itu dipercaya, hasilnya luar biasa. Akan ada orang-orang yang diselamatkan ya, yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi inilah buah firman. Kalau saudara bisa menjadi umat Tuhan sekarang ini, bisa menjadi anak-anak Allah, karena firman yang diberitakan. Dan kemudian saudara-saudaraku menerima firman itu, maka terjadilah keselamatan kepada kita. Jadi firman Allah itu menuntut kepercayaan. Nah saya ada satu contoh ayat Alkitab ya di Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28. Ini saya sangat amat diberkati dengan ayat ini dan membuat saya bergetar, hati saya bergetar saudara. Ya, kita lihat ini contoh ayat firman Tuhan yang sungguh-sungguh menuntut iman kita, penerimaan dari kita. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya. Waktu itu pesan Rasul Paulus kepada jemaat, kepada penatua jemaat Efesus saat sedang perpisahan yang dipenuhi dengan air mata. Karena waktu itu Rasul Paulus berpamitan ya, ada di Miletus, pelabuhan Miletus, untuk terakhir kalinya mereka bertemu dengan para penatua dan jemaat yang ada di Efesus. Kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kata Paulus. Ini hari-hari terakhir kehidupan Rasul Paulus yang sebentar akan dijatuhi hukuman mati sebagai seorang rasul yang melayani Tuhan dengan penuh pengorbanan luar biasa. Kadang-kadang kita ini berkorban waktu saja berat ya, tapi kalau kita coba bercermin kepada Rasul Paulus, wah pengorbanannya luar biasa. Saudara, dalam perpisahan itu Rasul Paulus berpesan kepada para penatua supaya kawanan domba Allah itu dipelihara. Ini tugas penggembalaan, tugas hamba-hamba Tuhan, menggembalakan kita semua. Maka kita harus hargai ya para hamba Tuhan yang dipercaya untuk memeliharakan kita. Nah, siapakah kita itu? Siapakah kita itu? Dikatakan di sini, kita adalah jemaat Allah yang diperolehnya dengan
darah anaknya sendiri. Nah, kalimat ini yang membuat saya betul-betul bergetar, saudara. Aduh. Saya percaya ini Tuhan, aku percaya ini, bahwa saya adalah jemaat-Mu yang Engkau peroleh, yang Engkau miliki dengan darah anak-Mu sendiri, Yesus Kristus, yang Engkau korbankan. Jadi demi memiliki saya, Tuhan korbankan anaknya. Anaknya harus tercurah darahnya agar kita bisa menjadi jemaatnya, saudara. Sungguh saya bergetar menangis dalam hati saya. Begitu saya berharga. Nah, ini saya percaya penuh, saudara. Percayakah saudara bahwa saudara adalah jemaat Allah? Amin. Diperoleh dengan darah anak tunggal Allah. Amin. Percaya saudara. Percayai penuh ini karya Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekarang ini saya terharu sekali dengan kebenaran ini, saudara. Jadi firman ini menuntut percaya kita. Dengan demikian, siapa yang bisa melemahkan kita, saudara? Saya percaya kita akan tetap kuat. Apapun, pergumulan apapun, enggak mungkin melemahkan kita. Karena kita di jemaat Tuhan, telah menjadi milik Tuhan, dibayar dengan darah, saudara. Ya, saya yakin kita masih kuat. Apapun yang terjadi, kalaupun akhir zaman segera datang, kita harus masuk pada penderitaan. Kalau kita percaya penuh, aku sudah menjadi jemaat Tuhan, milik Tuhan, yang telah dibeli dengan darah, kita tidak akan menjadi lemah, saudara. Saudara, ada di sekolah tertentu, di suatu sekolah, ada seorang ibu guru yang bertanya kepada muridnya yang banyak, coba murid-murid sebutkan nama binatang yang paling besar. Lalu ada murid yang mengatakan, oh kerbau. Kerbau, Bu. Ada yang bilang, oh jerapah, Bu. Loh, kenapa kok jerapah? Karena jerapah itu kepalanya, lehernya panjang. Ada yang mengatakan anakonda, Bu. Apa itu anakonda? Ular yang gede banget, Bu. Ada yang mengatakan, oh gajah. Lalu ada seorang murid Kristen. Dia katakan, ikan Yunus, Bu. Apa itu ikan Yunus? Rupanya ibu gurunya ini seorang yang bukan percaya. Enggak tahu ikan Yunus itu apa. Ya memang enggak ada ikan Yunus sebenarnya, tapi ini kan bahasa anak. Ikan Yunus. Loh, apa itu ikan Yunus? Itu loh, Bu, ikan yang menelan Yunus. Loh, kamu tahu dari mana? Dari kitab suci, Bu, dari Alkitab. Apa itu kitab suci? Firman Tuhan. Coba kamu ceritakan. Bagaimana itu? Kok Yunus bisa ditelan ikan? Oh, saya enggak tahu, Bu. Ceritanya saya enggak tahu. Nanti, Bu, kalau saya ketemu dia di surga, saya mau tanya, Bu. Kenapa kok Yunus bisa ditelan ikan? Loh, ya kalau Yunus masuk surga, lah kalau masuk neraka, ya kalau masuk neraka ibu yang tanya. Maksud dari cerita ini adalah ibu ini kan bukan orang percaya, jadi nggak mungkin masuk surga, masuknya neraka. Lah karena anak ini percaya kepada Tuhan, percaya pada firman Allah, dia masuk surga, yakin ketemu Yunus di surga. Nah, saudara, mari kita percaya penuh kepada firman Allah. Setiap kata demi kata firman Allah kita percaya penuh. Tidak ada keraguan, karena semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, saudara, firman Allah itu untuk dilakukan. Jadi bagaimana kita bisa kuat dan damai menjadi pelaku firman. Nah, saya ajak untuk kita melihat
Langsung Yakobus 1 ayat 8 ya. Kalau dalam Matius 7 ayat 24, Lukas 6 ayat 46 sampai 47 itu jelas mengatakan bahwa orang yang menjadi pelaku firman itu seperti rumah yang dibangun di atas batu. Kita mau lihat contoh di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8 ya. Yakobus 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tema kita akan damai ya. Ketenangan, kedamaian itu tentu menjadi dambaan kita semua. Ada banyak hal-hal yang membuat kita gelisah ya. Tadi maaf pas kekal juga saya sampaikan tentang kegelisahan hidup ya. Kita semua bisa gelisah, bisa khawatir ya, pikiran tidak tenang dalam hidup kita. Nah, firman Allah mengatakan di sini bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Dengan kata lain, dari segi perintah, maka perintahnya adalah jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Kalau kita mendua hati, kita tidak akan tenang, tidak akan damai dalam kehidupan kita. Ya. Saya ingat ketika pelayanan di Temanggung dulu, ibu gembala saya, ibu pendeta ya, senior saya mengatakan, Har, kamu lebih percaya Tuhan atau percaya pada manusia katanya. Karena waktu itu memang saya sempat sharing, nggak perlu saya ceritakan. Lah, penangkapan ibu pendeta itu, saya itu mengandalkan manusia. Sehingga dia tantang saya, kamu mengandalkan Tuhan atau manusia? Ya supaya kita rohani saya bilang, ya Tuhan toh tante. Saya bilang, jadi bohong kamu. Ya, sesungguhnya saya mengandalkan dua-duanya. Coba rasakan hatimu sekarang. Saya jadi nggak tenang, saya nggak tenang. Saya jadi, aduh, gelisah. Ya. Jadi menduakan Tuhan dengan manusia saja sudah gelisah, bikin gelisah. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, ya Tuhan itu satu-satunya Allah kita, saudara. Ya. Kalau beriman kepada Bapa kita, Yahweh kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus, hanya kepada Dia saja, jangan yang lain-lain. Dan sayang sekali ada banyak anak Tuhan yang percaya pada okultisme, saudara. Ya, ada memberhalakan yang bukan Tuhan, uang diberhalakan ya, segala sesuatu diberhalakan, itu menduakan hati. Ini bikin hidup tidak tenang, bikin hidup tidak ada damai. Ya, seorang remaja, pasangan kekasih, saudara ya, yang punya kekasih lebih dari satu, pasti tidak tenang. Saudara. Punya pacar satu di sini, satu di sini. Ketika lagi kencan dengan yang satunya, ketakutan. Jangan-jangan dilihat oleh yang satunya. Ketika kencan dengan yang satunya jangan-jangan lihat. Enggak tenang dalam hidupnya, saudara. Inilah gambaran orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saya berharap, saudara, perintahnya adalah jangan mendua hati. Maka lakukan, jangan mendua hati. Fokus kepada satu Tuhan, maka hidupmu akan tenang. Kemudian Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8, orang yang mendua hati itu ternyata sangat merugikan, saudara ya. Yakobus 4 ayat 8 berkata demikian, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ternyata jemaat waktu itu, kita ingat surat Yakobus adalah surat umum ya, surat am. Berarti kepada jemaat pada umumnya, Yakobus melihat
banyaknya umat yang mendua hati. Tegas loh dia katakan di sini, hai kamu yang mendua hati. Pasti ini bicara fakta, saudara. Jadi ada banyak jemaat yang mendua hati. Nah, kalau mendua hati hasilnya apa? Akan jauh dari Tuhan. Akan jauh dari Tuhan, kemudian akan menjadi orang berdosa. Jadi mendua hati akan menghasilkan atau berakibat kita jauh dari Tuhan dan kehidupan kita akan penuh dosa. Maka dipesankan di sini, mendekatlah kepada Allah, kemudian tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Jadi akibat jemaat mendua hati, jauh dari Tuhan, maka ayo dekat lagi sama Tuhan. Sucikan dirimu. Saya merasakan hal ini, saudara kasih Tuhan. Saya belajar ya untuk terus mendekat sama Tuhan. Dan saya rasakan ada ketenangan, ya, ada kedamaian, ada kekuatan, dan saya merasa hidup saya lebih terkontrol, saudara. Saya merasa tidak hidup sebebas-bebasnya, tidak. Bagaimana tidak? Karena kita dekat dengan Tuhan. Enggak berani kita berbuat dosa, saudara. Kita enggak akan berani melakukan yang jahat karena dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau kita dekat dengan Pak Polisi, ya, misalnya, enggak mungkin kita berani melanggar lalu lintas atau mencuri, karena polisi ada di dekat kita. Gitu. Tapi memang jangan karena kita ketakutan seperti itu kemudian kita baru hidup benar. Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, otomatis ya saudara, menghasilkan kesucian hidup, menghasilkan kedamaian hidup. Jadi ini contoh untuk kita lakukan. Jangan mendua hati, pasti kita akan merasakan kedamaian. Ya. Ada satu ayat di dalam Mazmur 73 ayat 3 dikatakan di sana ya, Mazmur 73 ayat yang ketiga, demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Lakukanlah yang baik. Ini perintah untuk apa? Untuk dilakukan, saudara. Dan masih semua perintah dalam Alkitab itu ada ribuan perintah, saudara. Ya, mari setiap perintah Tuhan kita lakukan, saudara. Kita jadi orang yang kuat. Kita akan merasakan kedamaian. Semakin kita banyak melanggar firman Tuhan, tidak akan tenang dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, ada seorang jemaat datang kepada pendeta. Pak Pendeta, ketika Pak Pendeta berkhotbah tentang Yunus yang ditelan ikan besar, kembali cerita tentang Yunus, saudara, tentang ikan besar. Itu saya ngeri, Pak Pendeta, tolong jangan dikhotbahkan hal ini. Lu kok ngeri bagaimana? Aduh, saya membayangkan bagaimana kalau saya yang ditelan ikan Yunus, Pak Pendeta, tolong jangan dikhotbahkan. Loh, itu firman Allah, masa gak boleh diberitakan? Ya tapi tolonglah Pak Pendeta, jangan sering-sering kayak gitu. Tapi masalahnya ada apa? Masa toh Pak Pendeta gara-gara Yunus tidak melakukan perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe sampai dihukum dengan ditelan ikan toh Pak Pendeta? Saya bilang, untung hanya ditelan ikan. Bayangan kalau digigit-gigit lalu dikunyah-kunyah. Seperti apa itu Yunus? Jadi kadang-kadang kita ini tidak menjadi pelaku firman seperti Yunus. Kadang-kadang diselentik oleh Tuhan. Tapi enggak sampai dikunyah oleh ikan besar itu. Hanya boleh ditelan saja dan dimuntahkan dalam badan hidup. Yunus telah menjadi
nabi yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan murka. Diizinkan ditelan ikan. Tapi enggak sampai dikunyah lalu mati, saudara. Kesabaran Tuhan di sini. Kadang-kadang Tuhan harus bersabar kepada kita, saudara. Karena kita ini tidak menjadi pelaku firman. Hanya diselontek oleh Tuhan. Karena Tuhan juga bilang, barang siapa ku kasihi dia, ku tegur dan ku hajar. Tapi tentu dengan kasih dan kesabaran. Mari kita hargai ini, saudara. Kita hargai Tuhan kita. Ya, menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Kemudian yang ketiga, saudara. Firman Allah itu untuk direnungkan. Firman Allah itu untuk direnungkan bagaimana kita menjadi kuat dan tetap damai. Kita harus senantiasa merenungkan firman Allah. Mazmur 1 ayat 2. Ya, Mazmur 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita lihat di ayat 1 itu diawali dengan kata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, artinya adalah orang yang tidak berbuat jahat itu berbahagia dengan merenungkan atau kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang malam. Wah, ini luar biasa. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan timbul pertanyaan. Ayat yang kita baca, timbul pertanyaan, apa ya pesan Tuhan untuk saya? Saya ingat kata guru saya dulu, kata merenungkan di situ. Saya nggak diberitahu bahasa Ibrani-nya apa. Itu maknanya adalah memamah biak, saudara. Memamah biak. Saya ini mantan gembala kerbau, menggembalakan kerbau 3 ekor, saudara. Saya melihat sendiri di kandang itu tidak makan apa-apa, tetapi mulutnya tuh kayak mengunyah gitu. Rupanya apa yang dimakan di padang rumput itu ada di perut, dikeluarkan lagi, kemudian dikunyah-kunyah lagi, dinikmati, dirasakan, dinikmati. Itu memamah biak. Merenungkan itu seperti itu, dirasakan, dinikmati. Ada kalanya timbul pertanyaan, apa ya pesan Tuhan untuk ayat ini? Ketika kita baca satu ayat, apa ya pesan Tuhan untuk saya? Atau tiba-tiba, bicara tentang Tuhan. Tuhan itu siapa ya? Tuhan itu siapa? Bagaimana Tuhan itu? Ketika bicara tentang anugerah Tuhan untuk saya apa saja ya? Di sini perenungan, saudara. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, makin kuat kita, saudara. Makin intim dengan Tuhan. Ya. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, suka firman, suka merenungkan firman. Berbahagia hidup kita, saudara. Kemudian di dalam Mazmur 119, ya, ayat yang ke-48. Mazmur 119 ayat 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan betapa ketetapanmu, saudara. Pemazmur
mengatakan, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Mengangkat tangan artinya apa, saudara? Menyerahkan diri. Jadi mengangkat tangan artinya berserah diri. Maka kalau puji-pujian, haleluya, angkat tangan, artinya kita berserah kepada Tuhan. Nah, terhadap perintah Tuhan, pemazmur menyerahkan diri. Artinya takluk, menempatkan diri, memposisikan diri di bawah perintah-perintah Tuhan, di bawah firman Tuhan. Bukan kita yang menguasai firman, saudara, tapi kita yang di bawah firman, dikuasai firman. Dan firman itu, ketetapan-ketetapan Tuhan itu direnungkan. Kenapa ya kok Tuhan melarang saya berbuat zina? Kenapa ya Tuhan kok melarang saya membunuh? Kenapa Tuhan kok melarang saya mencuri? Coba renungkan, saudara-saudara. Kebanyakan kita kalau baca firman sekilas, tapi ketika menemukan ayat, renungkan. Kenapa ya hari ini Tuhan bilang, jangan engkau menfitnah. Oh, ternyata menfitnah itu menyakitkan orang. Kenapa ya Tuhan bilang hari ini, ayat firman katakan, pujilah Tuhan. Rupanya Tuhan ingin saya memuji Dia. Kenapa bacaan firman Tuhan hari ini bicara tentang bersyukurlah? Renungkan. Oh, terlalu banyak kebaikan Tuhan untuk saya syukuri. Saudara-saudara, merenungkan firman Tuhan itu sangat indah, seperti kerbau yang mau mamah biak, dirasakan, dinikmati. Wah, luar biasa. Satu perkara lagi yang layak direnungkan adalah tentang perbuatan-perbuatan Allah. Mazmur 77 ayat 13. Mazmur 77 ayat 13, firman Allah berkata demikian. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Saudara-saudara, terlalu banyak perbuatan Tuhan atas kita. Ada seorang ateis yang suka traveling, sama dengan hobi saya. Saya ini sebenarnya punya hobi traveling. Untung saya jadi pelayan Tuhan. Kalau saya jadi bos ya, seperti Pak Pri misalnya ya, yang banyak uang, mungkin saya sudah ke Eropa, sudah ke Amerika, sudah ke Selandia Baru, ke Australia. Tiap hari mungkin saya jalan-jalan terus. Lah untung saya jadi pelayan Tuhan sehingga tidak banyak uang dan membuat saya tidak bisa kemana-mana. Saudara, ini seorang ateis, hobinya traveling, suka tempat-tempat yang indah. Nah, suatu ketika dia menemukan batu yang besar, bagus sekali. Nah, karena dia seorang ateis, mengekspresikan ketidakpercayaan akan Tuhan itu dengan memahat di batu itu tulisan, tidak ada Tuhan. Karena ateis ya, dia buat prasasti, tidak ada Tuhan. Saking tidak percayanya adanya Tuhan, saudara. Dicatat di batu besar, dipahat.
Lalu setelah itu dia naik ke atas, ya di bukit, melihat pemandangan yang begitu indah. Disinilah mulai timbul pertanyaan di dalam hatinya. Siapa yang menciptakan ini, yang mengadakan ini? Kok bisa ada alam yang begitu indah, begitu mempesona? Timbul pertanyaan, saudara-saudara. Ya lalu lihat jam tangannya, jam tangan saya ini ada yang bikin. Lihat bajunya, baju ini pasti ada yang bikin, ada yang buat. Lalu dia coba lepas topinya, topi ini pasti ada pabriknya yang bikin. Kalau alam yang begitu indah ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Di sini dia mulai bertanya kepada turis yang lain, traveler yang lain. Saya mau tanya kawan, kira-kira siapa ya? Ada enggak ya yang mengadakan atau membuat alam yang begini indah ini? Ada. Kebetulan yang ditanya ini orang percaya. Tuhan, dia katakan. Siapa Tuhan? Lalu dia jelaskan. Ya Tuhan itu sang pencipta. Yang menciptakan yang Anda lihat sekarang ini. Lalu dia sadar setelah bertobat dan percaya. Lalu dia cepat ambil alat pahatnya itu. Karena yang sudah kadung ditulis tadi, tidak ada Tuhan. Kan tidak bisa dihapus. Lalu tambahkan di atasnya, orang gila berkata, Tuhan tidak ada. Jadi berubah drastis, saudara-saudara. Dari apa? Merenungkan karya Tuhan. Bertanya-tanya tentang perbuatan Tuhan. Begitu luar biasanya alam ini. Berarti yang menciptakan begitu lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi. Dengan merenungkan karyanya, perbuatannya, ateis pun jadi tahu betapa yang menciptakannya itu lebih dahsyat. Saudara-saudara, kalau kita suka merenungkan firman, kalau kita suka merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, penciptaannya begitu luar biasa. Karya penyelamatan atas kita, pemeliharaan Tuhan atas kita. Kita akan berkata Tuhan itu dahsyat. Disinilah kita mendapatkan kekuatan baru. Setiap hari kita dapat kekuatan baru dan kedamaian yang baru. Jadi mari kita membangun hidup kita seperti rumah yang dibangun di atas batu, yaitu menjadi orang yang suka akan firman Tuhan, suka mendengarkan firman, mempercayainya, melakukannya, dan merenungkannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat pujian apapun yang terjadi. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi,
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bermazmur untuk Tuhan kita yang telah berfirman kepada kita. Firman-Nya ya dan amin. Oh, ketika Dia berfirman maka semuanya jadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa ya Tuhan. Firman-Mu itulah terang bagi jalan kami. Firman-Mu itulah pelita bagi hidup kami. Firman-Mu menyelamatkan kami. Oh, firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan. Oh, kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi ketika kami percaya akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan
kami percaya penuh akan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin berkuasa ya Tuhan. Oleh firman-Mu kami telah diselamatkan. Oleh firman-Mu kami telah dibentuk, karakter kami dibentuk, diubahkan. Oleh firman-Mu kami mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Firman-Mu yang kami renungkan ya Tuhan adalah sumber kekuatan dan kedamaian bagi hidup kami. Pergumulan, kegelisahan, kekhawatiran bisa datang dalam kehidupan kami setiap saat. Tetapi ketika kami berpegang pada firman Tuhan, kami akan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Kami tetap kokoh, kami tetap kuat, kami tetap damai dan tidak akan roboh. Terima kasih, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus kami pohonkan doa ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang sudah Tuhan sertai. Sebentar kami tiba saatnya untuk memberikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami siap memberikan persembahan kami Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk rangkaian ibadah dari awal hingga akhir. Setiap kami memuji Tuhan, dengar firman, kami berdoa, kami sungguh diberkati dengan kehadiran-Mu Tuhan. Sekarang kami sehati berdoa terus menyerahkan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Gereja-Mu, umat yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, jemaat Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu memeliharakan kami, hamba-Mu, Bapak Pendeta Hussein yang Kau percayakan untuk mengembalakan umat-Mu. Tuhan kiranya terus tambah hikmat, kesehatan, kemampuan di dalam menjalankan tugas pastoral. Juga tim pelayanan yang ada Tuhan pakai, Tuhan sertai, kuasai hati kami, lengkapi kami dengan hikmat, karunia dan kuasa. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus tambahkan bilangan kami. Kami rindu ada jiwa-jiwa baru setiap hari yang datang kepada Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan kami rindu masyarakat di sekitar gereja ini dimenangkan oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga daripada jemaat-Mu semuanya. Tuhan memeliharakan, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan, bisnis, yang karyawan, yang usaha jasa ataupun yang lain, Tuhan buat berhasil. Yang studi juga Tuhan berkati menjadi anak-anak yang sukses ya Tuhan, memiliki masa depan yang gemilang. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau, Tuhan, memberikan kesehatan kepada seluruh umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan ya Tuhan, yang susah Engkau berikan penghiburan. Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa kami yang besar ini, kiranya Tuhan menganugerahkan pertobatan ya Tuhan. Betapa kami tidak rela kalau ratusan jiwa ini berjalan menuju kepada kebinasaan. Tuhan, tangkaplah, Tuhan selamatkanlah, biarlah mereka mendapatkan karunia keselamatan daripada-Mu di dalam Yesus Kristus. Tuhan, beri kepada pemerintah hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka berlaku benar, berlaku adil di dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai kami supaya kami boleh pulang dengan selamat di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan telah mendengar doa-doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati. Angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat ini dengan percaya dan kita katakan sama-sama, amin.